Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini saya ada di satu tempat ya, namanya Sumatra Land di Thailand. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang makna dari hamba dan mempelai. Saat ini saudara-saudara, sebagian orang Kristen, sebagian besar mereka mengatakan bahwa kalau gembala sidang atau pendeta itu menyebutnya hamba Tuhan, sementara jemaat itu disebut anak Tuhan. Lalu apakah sebenarnya sebutan ini sesuai dengan firman Tuhan? Saya rasa hal itu tidak akan sesuai, karena di kitab Yohanan pasal 15 ayat 15 saya akan bacakan untuk saudara. Di sana dikatakan, "Aku tidak lagi memanggil kamu sebagai hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun, aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku." Sebutan hamba dan mempelai itu sangat penting sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena status kita itu sebetulnya sudah bukan lagi hamba Tuhan, tetapi mempelainya Hamasia. Nah, saudara yang terkasih, kenapa kita tidak lagi menyebut diri kita sebagai hamba Tuhan? Karena seorang hamba, dia tidak akan mendapat warisan dari tuannya. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, seorang hamba itu hanya bekerja untuk upah. Sementara kalau mempelai, dia bekerja bukan untuk upah, tetapi dia bekerja karena kasih, karena cinta. Nah, begitu juga saudara-saudara, seorang mempelai itu yang nantinya akan masuk ke kerajaan Samayim. Kenapa? Karena Yeshua HaMashiach katakan bahwa dia akan datang kembali sebagai mempelai pria, dan kita ini adalah mempelai wanitanya Tuhan. Jadi sekali lagi dalam penerangan saya ini mengatakan bahwa sebutan hamba Tuhan itu sebetulnya tidak cocok. Apalagi kalau saudara yang menyaksikan ini adalah seorang gembala. Masa seorang hamba ngajari anaknya Tuhan? Kan tidak mungkin, saudara-saudara. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, status kita di dalam kitab Yohanan 1 ayat 12 saya bacakan. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Kita yang percaya di dalam namanya, status kita itu meningkat. Dulu mungkin saudara sebagai hamba, tapi hamba setan, jadi budaknya dosa. Tetapi setelah kita percaya dan menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yahweh sebagai Sang Pencipta, maka status saudara sekali lagi bukan lagi hamba, tetapi status saudara adalah sahabat. Sahabat itu bisa menjadi mempelai. Dan status kita di kitab Yohanan 1 ayat 12 itu juga disebut sebagai anak. Anak tentu kelak akan menjadi dewasa. Setelah menjadi dewasa, dia berhak untuk menjadi mempelai. Sebelum dewasa pasti tidak boleh. Jadi sekali lagi saudara-saudara, sebutan status sebagai hamba itu sudah dipatahkan dengan argumentasi atau ucapan yang Yeshua ucapkan di dalam kitab Yohanan pasal 15 ayat 15. Ketika Yeshua berkata, "Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba," berarti selesai. Kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah sahabatnya, kita mempelainya. Sangat indah sekali karena Yeshua sebentar lagi akan datang untuk yang kedua kali. Bukan menjemput hambanya,
Ingat itu saudara. Tetapi Yesua datang kembali menjemput mempelainya. Saya tidak tahu dari mana asal mulanya orang menyebut diri sebagai hamba Tuhan. Tetapi sebetulnya mereka hanya bekerja untuk upah. Tapi sekali lagi, melalui status kita yang sudah dinaikkan oleh Tuhan, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai mempelai. Wah, itu luar biasa saudara. Sama seperti saya dengan anak saya Elizabeth atau Michael. Mereka sudah menjadi dewasa. Dan bagi saya, mereka sudah bukan lagi sebagai anak, tetapi juga sahabat. Kami bisa berbincang-bincang, kami bisa bersenda gurau layaknya seorang sahabat. Nah, demikian juga status saudara saat ini. Status saudara bukan lagi hamba. Karena kalau ada apa-apa, hamba tidak mungkin diberitahu rahasia dari tuannya. Tetapi Tuhan akan memberitahu rahasianya kepada sahabat atau mempelainya. Dan yang aneh lagi saudara-saudara, kalau orang menyebut dirinya sebagai hamba, kenapa dalam doa kok berkata Bapa yang di sorga? Mana ada hamba yang nyebutnya Tuhan, bukan Bapa. Kalau Bapa itu berarti status kita itu sudah naik. Jadi supaya tidak terjadi simpang siur dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya katakan, bagi saudara yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, status saudara sudah naik. Bukan lagi hamba, tetapi sahabat, mempelai, anak menjadi satu. Dan bersiap-siaplah menjemput kedatangan Yeshua HaMashiach sebagai mempelai pria kita, sehingga kita sama-sama berada di Shamayim, di dalam perjamuan kawin pesta anak domba Yahweh. Haleluya. Demikianlah sedikit renungan singkat yang bisa saya bagikan kepada saudara sekalian. Bapak Yahweh memberkati saudara sampai selama-lamanya. Shalom. Lengkengnya nggak disikat, Pak. Lengkengnya Bangkok loh.